Tugas kita ya Bu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, tidak menyekutukannya. Bahkan dalam masalah rezeki juga tidak percaya ya Bu ya, bahwa insya Allah Allah jamin semuanya Allah yang akan memberikan kita rezeki. Karena Allah itu menciptakan makhluk itu dengan rezeki. Apalagi sekarang kadang-kadang ya banyak anak takut, akhirnya udah nanti aja. Padahal takut gak makan. Itu semua anak juga menanggung rezekinya masih. Nah, kekhawatiran ini yang kita harus hilangkan Bu. Kekhawatiran kita akan rezeki, kekhawatiran kita besok makan apa, nggak perlu takut. Yang penting kita beribadah. Termasuk usaha ini juga ibadah Bu. Kita kerja, ibu produksi apa, goreng apa, jualan apa, ini juga bagian dari ibadah ibu ya, bagian dari ibadah. Jadi kita nggak perlu takut lagi dengan zat ya yang maha pemberi rezeki, karena dialah yang akan memberikan kita rezeki. Ada satu nasid ya yang dilantunkan oleh seorang syekh, begini Bu bunyinya: tidak selayaknya aku takut miskin, tidak selayaknya aku takut miskin, padahal Allah yang memberi rezeki kepadaku sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada makhluknya saat susah dan senang. Rezeki mereka seluruhnya ada di dalam jaminan Allah. Biawak di padang Sahara dan ikan di lautan juga dapat rezeki. Masa kita takut? Ya Bu ya, pada hari ini nggak perlu ada khawatir lagi untuk hari esok. Bahkan pada saat 2000 berapa itu COVID ya 2020 itu ya, setelah itu akan ada resesi. Tapi kita enggak, alhamdulillah masih bisa alhamdulillah. Yang kita tanyakan itu adalah apakah keimanan kita besok masih ada atau tidak. Keimanan kita Bu, iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang perlu ditanyakan, bukan rezeki. Semua rezeki sudah tertulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Semuanya sudah tertulis, bahagianya, senangnya, ajalnya. Apalagi Bu? Nasibnya ya, semuanya sudah, nggak perlu dihiraukan lagi. Yang kita hiraukan adalah keimanan kita. Bahkan anak-anak kita itu harusnya ditanya keimanannya nanti setelah kita tidak ada. Bahkan salah satu nabi malah yang ditakuti adalah mada ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku tidak ada, apa yang kau sembah? Apakah kau menyembah ilahana, Tuhan kita? Bukan mada ta'kuluna godan, bukan apa yang kita makan besok. Yang kita takuti adalah anak-anak kita ini masih punya iman atau tidak. Iman, kuatkan iman ya Bu ya, maka Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana saja. Yang kedua ibu-ibu ya Bu, yakinlah dengan rezeki Allah. Yakin, tingkat keyakinannya ini kadang-kadang kurang. Kita harus meningkatkan keyakinan kita. Rezeki ibu tidak akan dimakan oleh orang lain. Tenang ibu-ibu, jangan melihat rezeki orang lain. Ibu-ibu sudah punya rezekinya. Kita kadang-kadang kapan kita bisa kayak begitu? Kenapa kita berangan-angan? Jangan melihat seperti itu. Kenapa kita seperti itu? Kapan kita kayak dia? Kapan kita berangkat? Kenapa harus seperti itu? Apa yang kita rasakan hari ini? Alhamdulillah. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati. Jangan banyak tanya. Allah tahu ketika kita dilebihkan rezeki, Allah tahu ketika kita disempitkan rezeki, Allah tahu, karena di dalamnya ada keberkahan. Dilebihkan rezeki juga Allah tahu ya Bu ya, dia dilebihkan rezeki maka dia dituntut untuk bersyukur ya Bu ya. Ketika disempitkan rezeki, Allah tahu ada hikmah di balik itu. Seandainya semua manusia dicukupkan semuanya, dilebihkan, maka dia akan melampaui batas. Ada hikmahnya.
Kadang orang kita nggak tahu ya, ketika dia dilimpahkan rezeki yang banyak, bisa jadi dia melanggar ketentuan Allah. Dia bermaksiat kepada Allah. Seperti Sa'labah. Ya Bu ya, sebelum dia menjadi kaya raya, ya Bu ya, sebelum dia minta doa, ya, ingin jadi kaya, dia sholat paling depan. Setelah diijabah, dia sholat paling belakang, bahkan tidak sholat. Ini tanda bahwa kita terus harus bersyukur. Alhamdulillah. Yakinlah dengan rezeki Allah. Ingat sekali lagi, rezeki bukan hanya apa yang kita makan. Yang penting yang kita makan itu pastikan yang halal. Sekali lagi, yang halal. Bisa jadi kesalahan kita ini berdampak pada lingkungan kita, anak kita, istri kita. Usikum wa iyaya, saya juga. Misal ini contoh, ini kok anak saya begini. Misal, ini apakah gara-gara saya? Ya, makanya kita diminta faqul astaghfiru, beristighfar, astagfirullah terus. Ya Bu ya, kenapa anak saya seperti ini? Yang penting itu yang kita pikirkan, itu yang kita jemput rezeki kita itu bagaimana kita mendapatkannya. Apakah kita mau jemput dengan cara yang halal atau cara yang haram? Itu yang harus kita pastikan, karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Apakah kita ingin jemput dengan yang halal, maka kita bekerja. Itu jangan begini, jangan diajarin anak begini. Bekerja, bekerja. Ya, yang penting kita dapat ridhonya Allah, berkahnya Allah, ya Bu ya. Ada yang mengatakan banyak tapi berkah Ustaz. Iya, ya silahkan kalau bisa. Ya Bu ya. Ya kalau bekerja begitu rezeki sudah ditentukan. Tinggal kita itu benar-benar gak menjemput rezeki dengan cara yang halal. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Karena Allah telah menetapkan takdir semua makhluk sejak 52 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, para jamaah. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Sekarang yang harus kita perhatikan itu jalannya. Kalau kita tidak bisa, misalnya ya dalam mencari rezeki, mungkin cara kita, amalan kita bergantung pada satu amalan. Saya dari amalan sholat biar rezekinya bertambah. Coba kita jangan mengandalkan satu amalan, banyak amalan.